Selamat pagi Indonesia. Jangan lupa ngopi. Kopi saya masih ada, belum dibikin. Tapi yang jelas hari ini Senin, awal pekan, awal untuk kita kembali semangat ya, beraktivitas dengan rezeki. Money Day. Alhamdulillah Mudofar Kekeha hadir saat ini dalam acara ngulik ngobrolkan urusan publik, yang mana kita akan ngulik terkait dengan rencana pembangunan drainase atau saluran air yang ada di sekitar wilayah Pasar Baru Labuan dan sekitarnya, yang mana pada minggu-minggu kemarin ini sudah dilakukan pengukuran langsung oleh Dinas PUPR bersama dengan Bapak Camat dan juga Pak Haji Agus Umam selaku anggota DPRD dari fraksi Golkar orang Labuan. Kita pengen tanya seputar rencana pembangunan yang ada di Labuan tersebut, karena memang sudah sangat luar biasa kondisi Pasar Labuan. Kondisinya eta jadi becek terus meskipun kemarau, dan pastinya membuat masyarakat juga kurang nyaman. Apalagi airnya juga ini bukan air biasa ya, beceknya itu air comberan, lamun cek Pak Haji itu ya mah. Simak terus ya. Kita langsung sapa saja Bapak Camat Labuan, Bapak Aceh Jarnuji. Assalamualaikum Pak Camat Labuan, Pak Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Camat, kita pengen tahu dulu nih, itu rencana pembangunan drainase nu aya di Pasar Labuan sampai saat ini bagaimana cerita awal mulanya? Terima kasih Kak Mudafar. Selamat pagi, selamat sejahtera, Krakatau Eyar Sajagat. Baiklah, saya akan sampaikan kaitan masalah pembangunan drainase yang ada di wilayah Kecamatan Labuan, khususnya di pasar, baik pasar baru maupun pasar lama ya. Berarti kalau baru itu berarti ada yang lama. Ada yang lama. Apa? Nah, ya, kita kedatangan juga narasumber terima kasih Pak Dewan, terima kasih Bapak Haji Tubagus Khotibul Umam atau Pak Haji Agus, yang mana merupakan anggota DPRD asal Labuan dari fraksi Partai Golkar. Kita sapa terlebih dahulu Pak Haji Agus. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cerah sekali Pak Haji hari ini. Alhamdulillah. Hari Senin, Bang. Hari Senin ya. Monday katanya, Money Day. I like Monday. I like Monday. Baik Pak Haji, kita simak dulu penjelasan dari Pak Camat nih. Silakan Pak Camat dilanjut. kaitan masalah pembangunan apapun jenisnya tidak terlepas tiga peran ya. Pertama adalah peran pemerintah, Betul. kedua juga peran masyarakat, Iya. ketiga peran pelaku usaha. Nah, kaitan yang drainase yang berada di Pasar Baru Labuan, memang betul apa yang disampaikan warga itu mampet ya, sudah lama. Ya, kalau kita menyimak ke peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 tentang keindahan, kebersihan dan ketertiban ya, bahwa di atas trotoar itu tidak diperkenankan untuk berjualan. Betul, ya. betul. Maka peran masyarakat juga sangat penting. Ya, memang sejak Bapak menjabat Camat Labuan ini sudah masuk prioritas. Sudah masuk prioritas, bahkan sejak tahun 2020 kamu depan. Alhamdulillah. Cuman tahun 2020 dan tahun 2021 ini bukan rahasia lagi ya, rahasia umum bahwa kemarin kita terkena bencana COVID-19. Betul. Artinya semua anggaran yang ada di baik itu APBD tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat ini semua direpocusing. Direpot jeung pusing. Repot dan pusing. Sama Camat Labuan. Semua anggaran ini kepada COVID-19. Iya. Nah, Ditagihan di mana? tagihan lebih baik itu. Nah, Jangan-jangan disangka orang yang omdo cenanya. Ya, karena seperti itu kalau tidak memahami
pemerintah Omdo, lalu juga dewan yang ada di Labuan kemana saja. Itu bahasanya selalu seperti itu. Padahal kami bersama-sama Pak Dewan tidak tinggal diam, kami tetap berusaha mengawal ya. Bahkan sampai sekarang, bahkan tahun 2022 awal ya, itu masuk di Musrembang kembali, itu setelah prioritas. Musrembang tahun 2022 ini perlu dipahami untuk tahun 2023. Betul. Itu bukan hasil perencanaan saat itu dibangun. Itu karena pemerintahan pun berkaitan dengan budgeting juga, dengan anggaran harus ada perencanaan dari awal. Dari mana nih anggarannya seperti itu, tidak semerta-merta. Nah, alhamdulillah kemarin juga turun dari anggota dewan ya, fraksi Golkar ya, Komisi 3, alhamdulillah Pak Kiai Haji Agus Umam juga turun ke lapangan dan beliau berjanji akan mengawal. Syukur alhamdulillah, saya juga mengapresiasi kepada beliau. Nah, termasuk juga dari dinas terkait. Dinas PUPR ya. PUPR yaitu Pak Kabid Dinas Marga pada saat itu. Yang turun juga. Turun langsung diukur. Tuh panjangnya itu kalau nggak salah 400 artinya 400 kali 2 lah 800. Di sana kan ada pasar baru yang dikelola oleh pihak ketiga. Pak. Alhamdulillah katanya ini ada informasi pada saya, ini sudah ada pengelolanya sejak 1 Mei, yaitu PT SLS. Tapi kami juga belum pernah manggil ya. Pernah ngopi gitu ya. Pernah ngopi bareng. Jadi insya Allah ketika kami ada kesempatan, saya sampaikan unek-unek warga masyarakat Labuan, jangan sampai mereka ini hanya usaha saja di sana, tapi ada kontribusi kepada lingkungan ya, terutama pembangunan drainase tersebut. Ya minimal kalau ada pengelola, satu bagian oleh pemerintah, satu bagian oleh pengelola ya, karena itu ada kanan kiri. Itu jadi harapan masyarakat juga mana yang lebih cepat aja, karena ini sudah tergenang dari tahun 2014 kalau nggak salah. Sudah lama ya. Saya juga sudah merasakan dan cukup maklumi kepada warga setempat di sana, termasuk juga para pedagang ya, sudah bergerak lah intinya Pak. Jadi lamun cek macaplak tema Pak Camat ge ngamaklum gitu ya. Pas sapoe kadinya bae ge sih tema edo. Karena memang di situ itu beceknya luar biasa, terus juga kumuh Pak Camat, apalagi kan pasar adalah representatif dari perekonomian. Kita ke Pak Haji Agus, anggota DPRD asal Labuan dari fraksi Golkar. Pak Haji, ini kan alhamdulillah Pak Haji juga sudah pastinya awal dari menjabat juga sudah tahu permasalahan di pasar Labuan seperti apa. Apalagi cek Pak Haji tema cai lain cai biasa, cikolomberan gitu kan ya. Bagaimana Pak Haji melihat hal ini agar supaya bisa benar-benar terlaksana dengan baik kualitasnya? Ya, kita sebenarnya sama dengan Pak Camat ya, punya kepedulian, kita nggak membiarkan lah. Cuma itu karena keterbatasan anggaran dan lain-lain. Kan sebenarnya kita ingin itu dikerjakan tahun-tahun sebelumnya, tapi karena ada revolusi kan ya dan lain-lain kan akhirnya tadi agak tertunda gitu. Tapi tadi kita yakin gitu ya itu akan segera dibereskan. Ya. Dan rencana juga kan pengennya kan di tahun ayeuna gitu ya. Tapi karena mungkin ada keterbatasan dan waktu pengajuan yang sudah mepet juga akhirnya tertunda untuk tahun depan begitu Pak Haji. Betul ya. Jadi ya pilihannya gitu, tawarannya dikerjakan sekarang pakai anggaran perubahan kan gitu Pak Camat, tapi tadi itu kekhawatiran tidak selesai. Lebih baik dikerjakan di tahun 2023 tapi hasilnya lebih bagus kan gitu. Lebih dirasakan kenyamanannya. Kita ingin melihat hasil yang maksimal gitu. Makanya ya kita berharap gitu semuanya bisa mengawal itu kan. Amin. Pak Haji, kalau mendengar aspirasi dari masyarakat sendiri sudah lama, seperti apa aspirasi yang disampaikan? Saya itu sebenarnya awal-awalnya itu mendengar dari pedagang
pasar gitu ya, di pasar terus mengeluh ke saya. Akhirnya saya coba telepon Pak Camat, dan ternyata Pak Camat juga sama punya keprihatinan yang sama, keprihatinan sama kan gitu kan. Iya benar. Jadi kita itu sebenarnya bukan diam, kita juga sama sebenarnya ingin segera dibereskan. Gitu. Alhamdulillah benar. Tadi karena persoalan-persoalan yang tidak terduga itu ya, kayak misalnya kopi dan lain-lain. Dan cenderung masyarakat juga sebenarnya nggak mau tahu ya. Iya. Duit narik di mana, tarik di mana. Iya kan kalau pemerintah itu kan ada perencanaan, ada lain-lain. Iya. Nggak bisa kayak apa namanya? Aladin. Oh, iya. Serta-merta gitu. Kitanya harus sabar gitu kan. Iya benar. Baik, ke Pak Camat lagi nih. Pak Camat, kalau tadi ukurannya 400 itu diukur dari titik mana sampai kemana nih? Nah kemarin itu hasil pengukuran dari titik sebelum kantor desa, kalau dari sini ya, Kantor Desa Labuan X ya, X kantor desa gitu Labuan, sampai ke kali sana sebelum pantai. Oke. Ada situ kali, nanti dibuang ke sana. Ada juga gorong-gorong 3 kalau nggak salah di sana. Ada. Yang mampet ya. Yang mampet juga. Juga. Oke. Dan ini sebenarnya awal mula mampetnya itu karena apa? Apa karena sampah atau karena yang lain? Ya berbagai lah intinya. Yang paling parah itu mampet karena ada kemarin itu bencana tsunami. Oke. Bencana tsunami ini kan air comberan nggak bisa lancar karena air laut naik. Betul. Air laut itu kan naik membawa pasir, membawa sampah segala macam. Segala heboh. Bukan karena hanya sampah masyarakat saja ya. Iya betul. Dan diantaranya mungkin ada dari sampah warga masyarakat yang kurang peduli. Tapi ini tidak semua, insya Allah untuk Labuan tidak semua seperti itu. Tapi ada beberapa juga yang tidak disiplin, buang sampah sembarangan, ya bukan di Pasar Baru saja. Karena setiap saya lewat pulang saja di jembatan ini juga jembatan ini ada selalu ada, padahal itu sudah dipagar, sudah dikasih peralangan gitu kan, tetap saja gitu ada, padahal dampak dari sampah ini kepada kita juga gitu. Kalau buang ke kali akan menjadi banjir, buang sembarangan di mana saja menjadi penyakit pada kita, pasti seperti itu. Ya ujung-ujungnya mah ya kita saja yang dipersalahkan di pemerintahan. Padahal mari kita duduk bareng bersama, lalu juga harus sabar juga apa yang sampaikan tadi Pak Dewan, karena pembangunan ini tidak serta-merta lah, melalui proses. Gitu. Baik, ke Pak Haji, ada tanggapan atau komentar terkait dengan fenomena sampah nih Pak Haji? Ya memang tadi itu harus ada kesadaran dari masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ya. Iya. Tapi ya kita tuh memang untuk membuat itu membangun kesadaran kita agak lumayan ini ya berat ya. Tapi paling tidak ya kita sih berharap itu ya ke depan tidak ada lagi ya. Amin. Sebenarnya persoalannya apa sih Pak Haji, menurut Pak Haji? Apakah karena mungkin pemerintah yang tidak menyediakan fasilitas, atau mungkin kebiasaan masyarakat celeng? Ya bisa jadi dua-duanya ya. Dua-duanya. Kebiasaan masyarakat jadi sebenarnya sudah tahu dalam ininya kan, ada sebagian mungkin yang tahu bahwa kebersihan sebagian dari iman gitu ya, tapi ya tetap saja begitu ya. Yang kedua mungkin tadi bukan pemerintah sebenarnya ya, itu kalau buang sampah itu ya bukan pemerintah harus menyediakan sebenarnya, itu saja sebenarnya kesadaran dari masyarakat ya. Kesadaran dari masyarakat gimana caranya tadi supaya dia bisa membuang sampah tidak sembarangan. Betul. Kalau pemerintah menurut saya sudah bagus ya, sudah memperhatikan itu ya. Artinya tinggal bagaimana membangun kesadaran atau merubah paradigma. Pak Camat sendiri kan kemarin sempat jalan-jalan ke Pasar Baru yang ada di belakang tuh. Ya. Di sana juga sampahnya banyak Pak. Ya, luar biasa. Kalau pasar ini, ya apalagi pasar tradisional ya, identik dengan sampahnya, karena yang berjualan juga bukan khusus orang Labuan ya, dari berbagai wilayah, dari berbagai daerah.
karena pasar ini tempat perkumpulan si penjual dan si pembeli. Betul. Jadi hanya saja mungkin yang sudah sadar karena tadi itu ya sampaikan Pak Agus tadi, kebersihan setengah daripada iman. Tapi juga ada yang sama sekali tidak sadar, sedangkan untuk merubah paradigma masyarakat itu tidak mudah. Kita perlu kesabaran, perlu duduk bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, termasuk juga RT RW, termasuk juga pengelola di sana. Jadi pengelola di sana itu jangan sampai hanya berusaha lah, tapi tetap saling mengingatkan pada tetangga yang berjualan bahwa pentingnya pengelolaan sampah ini. Betul. Sampah ini kalau dikelola dengan baik, insya Allah tidak akan membawa dampak mudarat, bahkan membawa manfaat, membawa rezeki. Sampah ini harusnya kan dipilah, yang mana yang bisa dijual, gitu, mana yang bisa diolah untuk pupuk, gitu kan. Siap. Ini mah kan tidak dipilah. Dibungkus benina plastik ke pasar gitu. Iya benar. Sulit. Ini fenomena yang terjadi Pak Camat. Terjadi gitu ya. Maka kemarin kami juga duduk bersama di tingkat kabupaten. Kenapa sih ini sampah menjadi masalah di Labuan saja, di mana-mana gitu kan? Iya. Awalnya kita juga saling salahkan. Pertama mungkin sarana pemerintah yang kurang, lalu pengelolaan sampah pihak ketiga juga kurang proaktif gitu ya. Ternyata setelah saya turun ke lapangan malam hari pada saat itu saya duduk di sana, saya lihat fenomena di sana. Ternyata masih ada warga gitu, ada warga dari sekitar kampung di kita masih buang ke pasar. Jadi seolah pasar ini tempat pembuangan akhir. Padahal tidak seperti itu gitu. Iya sih, benar-benar. Yang kita lihat gitu fenomenanya itu mau subuh, malam biasanya itu Mas. Maka saya juga menekankan kepada pengelola, pada pihak ketiga ini, cobalah di sana itu dibuatkan tong itu ya, tong pembuat sampah. Oke. Apa tuh namanya tuh? Yang portable gitu. Ya portable. Sehingga masyarakat tidak berserakan. Minimal dibuangnya kepada tempatnya yang setiap hari diangkut begitu. Sehingga dari dinas terkait juga mudah untuk mengangkut, tidak mesti harus dikeruk lagi, diangkat lagi seperti itu. Kasihan juga kita juga lihat kepada pengelola harian. Betul. Ya. Apalagi kan pas kemarin setelah pasca Idul Fitri juga lumayan tertunda ini. Kita baca komentar nih di fanpage kita yang sedang live. Nya cenah geta pedagang pembelina deui kudu perhatian dan sayang terhadap tempatnya, apalagi sampahnya juga lebih dibanyakin dong tong sampahna, parkirnya juga sudah merenah Pak. Oke, dari Wiwi ya. Terus juga ada Project eta di Pasar Labuan loba runtah di jalan kitu eta cenah ge silatung galede tinggal rayak bararau aing mah heueuh. Karena memang kemarin juga sempat viral Pak. Ya. Apalagi memang pokoknya mah pedagang rugi, masyarakat juga enggan ke pasar. Ini bagaimana Bapak stressing untuk pengelola sampah ini biar setiap hari minimal diangkut nih sampah? Sebetulnya kalau saya lihat ya pengangkutan ini tiap hari Pak, dapat tiap hari karena mungkin tidak nampak ya seolah ini tidak diangkut karena volume sampahnya di mana-mana yang semakin hari bukan semakin mengurang, semakin banyak itu sehingga kalau dilihat kasat mata seolah ini tidak ada tindakan. Padahal kemarin juga saya Sabtu waktu hari libur saya lihat ke pasar itu sudah diangkat semua. Betul. Gitu. Tapi sejam kemudian hitung hari ya, sejam kemudian atau beberapa menit kemudian itu sudah datang lagi sampah yang baru. Jadi sampah mah kontinu lah terus menerus. Walaupun kita lakukan seperti kontinu ya pengangkutannya, tapi tetap sampah tidak akan berhenti selama manusia ini beraktivitas dan seperti itu gitu. Iya benar. Mengganggu benar-benar tidak nyaman waktu itu ya. Kita ke Pak Haji Agus. Pak Haji Agus sendiri kan orang Labuan dia gitu. Ayatnya gitu komentar-komentar dari masyarakat kanu Pak Haji yang seperti disampaikan Pak Camat.
Dewan kemana baik cina gitu lah. Melihat persoalan ini. Iya, ada ya tetap ya kita juga sama tadi itu ya mendengar keluhan gitu ya. Tapi tetap kita juga sampaikan, bisa kita obrolkan dengan Pak Camat, dengan teman-teman kita di sana, gitu kan. Ya kita pun sebenarnya tidak diam ya untuk persoalan, termasuk ketika sampah, misalnya kita juga ngobrol dengan dinas LH-nya. Gitu ya. Tapi yang saya apresiasi justru ke Pak Camat ya, Pak Camat juga selama di Labuan, memimpin Labuan itu kelihatan ada keinginan, kepedulian, iya, betul. Itu menurut saya itu saja menurut saya udah bagus. Betul. Itu karena biasanya kalau camat udah ada duduk aja gitu ya. Iya. Jadi kita itu sama-sama punya kepedulian ya. Itikat baik ya. Itikat baik itu bukan berarti kita diam. Sama. Gitu. Pak Haji, kalau Pak Haji sendiri melihat Pasar Labuan, inginnya sendiri seperti apa sih lah, mungkin ngobrol lagi gitu lah. Inginnya ya tertata rapi ya, tertata rapi gitu. Tapi kan tadi itu bukan mudah gitu seperti itu. Termasuk tadi kebiasaan di pasarnya juga ya. Iya. Kita atur juga tetap aja pada akhirnya seperti itu kan. Dapat berapa minggu gitu. Jadi sebenarnya kita inginnya rapi seperti di yang lain, di tempat lain ditata. Gitu. Apalagi kan strategis gitu, penopang pariwisata. Iya, itu salah satu. Kalau Labuan itu kan kayak core-nya, salah satu core-nya Pandeglang. Jadi sentralnya Pandeglang sebenarnya gitu kan. Oh, ada cerita di sana, kira-kira begitu. Pasar Panimbang juga. Gitu kan. Tentunya harus lebih bagus gitu, lebih rapi gitu ya, lebih cantik lah gitu ya. Tapi tadi itu saya melihat sudah ada upaya dari kecamatan, dari Pak Camat gitu. Tapi pada perjalanan itu dapat berapa ini ayah baik gitu ya. Nah itu sebenarnya bukan dari pemerintah juga. Pemerintah sebenarnya punya keperluan supaya rapi dan lain-lain. Tinggal disambut. Pada akhirnya tadi masyarakat para pedagangnya harus punya kesadaran yang tadi rapi gitu, seperti itu, bisa mengatur. Itu kan kelebihannya kalau di luar ya, maksud di luar sama di kita itu pandai mengatur diri, gitu, merawat diri. Betul. Gimana caranya supaya ulahir kayak gitu. Ini sepertinya Pak Haji Agus sudah bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Agus kutipan pasar di YouTube gitu ya. Karena memang aksinya juga inspirasi ya Pak Haji, apalagi dari sama-sama fraksi Golkar. Oke, kedepannya nih Pak Haji seperti apa ini untuk mengawal proses yang akan dibangun oleh pemerintah kabupaten khususnya terkait drainase nih Pak Haji? Iya, kita akan terus ini ya. Intinya kita karena ada di Dapil 5 ini, pada persoalan di Dapil ini kita insya Allah peduli dan kita akan sampaikan gitu apa saja ini. Terus kalau misalnya memang harus berkaitan dengan anggaran, refocusing deh ya enggak gitu ya. Misalkan ya berarti ya tadi itu menunggu, yang paling penting kita udah menyampaikan gitu kan. Pada akhirnya eksekusinya kan tetap dari pemerintah itu sendiri, dari eksekutif sendiri kan gitu. Oke, apakah nanti mungkin namun direfocusing Pak Haji siap menggunakan dana aspirasi atau mungkin dana pokok pikiran? Kalau itu sih ya, kalau untuk ini ya saya sih gitu. Kita tidak menjanjikan tapi kita memastikan. Asik. Iya. Nokia udah ditunggu aja sebenarnya. Kalau menjanjikan itu kan seolah-olah ini ya, nanti khawatir kan. Tapi kita memastikan itu tuh beres. Gitu ya. Minimal lamun cek kasarna piraku tuh sampai beres mah geura bae. Iya. Ayah Haji Agus Umam di mah piraku gitu kasarna. Ada Pak Camat. Pak Camat Acudan Muji. Jadi beres lah. Oke, saya pegang nih omongan dua-duanya nih.